Halo teman-teman, welcome back to my channel ya. Di video saya kali ini teman-teman, saya akan sedikit berbagi ya untuk cara penggunaan remote ya. Penggunaan remote berikut dengan EDTech sama kunci emergency ya teman-teman ya. Jadi nanti ketika teman-teman beli motor, ini pasti dapat sepaket seperti ini untuk motor Scoopy ya. Ya ini nanti untuk cara menggunakan remote itu gimana sih teman-teman ya. Nah, tapi bagi teman-teman yang belum subscribe terlebih dahulu ya teman-teman, supaya channel ini makin berkembang dan bisa memberikan informasi tentang teknik otomotif ke teman-teman semua. Oke. Jadi seperti ini teman-teman. Nah, untuk penggunaan di sini di remote itu ada dua ya teman-teman ya. Ini ada gambar speaker sama motor sama gambar kunci teman-teman. Nah, untuk speaker sama motor ini fungsinya adalah untuk answer back teman-teman. Answer back itu apa? Itu fungsinya untuk ketika teman-teman parkir ya, untuk nyari motor. Jadi kalau nyari motor nggak usah perlu nyari motor saya posisi di mana, tinggal pencet ini aja dia akan tahu kita posisi motor di mana. Nah seperti ini. Nah akan bunyi ya. Nah seperti itu. Dan ini bisa ada suaranya ataupun nggak ada suaranya juga bisa teman-teman. Nah kalau ini kan lampu saya nyala, berikut ada suaranya. Kalau teman-teman pengen menghilangkan suaranya, ini tinggal ditekan aja teman-teman, tombol ini tekan aja lama sampai lampu indikator yang di remote ini berubah warna merah. Nah saya pencet, nah dia cuma nyala di lampu senya aja ya teman-teman ya, tapi nggak ada suaranya. Kalau untuk balikin lagi tekan aja yang lama, jadi dia akan bunyi lagi. Kalau dia berubah warna hijau, dia akan bunyi lagi seperti itu. Terus yang kedua, ini yang di bawah ini adalah gambar kunci. Ini fungsinya teman-teman untuk mengunci si motornya ya teman-teman ya, mengunci ini ya si knopnya. Untuk caranya, untuk caranya seperti ini ya teman-teman ya. Kalau teman-teman sudah selesai menggunakan kendaraan, teman-teman ini kan masih hijau teman-teman. Kalau masih hijau ini aktif, teman-teman tinggal pencet, dia akan nyala ya. Nah ketika dimatiin, nah untuk cara nguncinya seperti apa? Kuncinya gampang teman-teman. Ini tinggal ditekan lama yang gambar kunci sampai lampu indikator yang ada di remote ini berubah merah. Ini udah ngunci teman-teman. Ini nggak mau saya buka. Saya tekan knopnya, dia nggak mau. Kalau mau nyalain lagi, tinggal ditekan lagi aja. Warna dia hijau, ini udah bisa. Nah seperti itu. Nah dan untuk cara berikutnya, kan kadang-kadang kalau kita ngaktifin si knopnya ini, ketika kita tekan ada suaranya ya. Tapi kalau pengen nggak ada suaranya bisa teman-teman. Caranya seperti apa? Ini yang gambar speaker sama motor ini teman-teman tekan lama dulu sampai dia berubah warna merah. Terus yang gambar kunci ini juga teman-teman tekan sampai dia berubah warna merah ya, lampu indikatornya. Oke. Nah untuk caranya teman-teman, ini tekan lagi. Nah ini dua-duanya ini ditekan secara bersamaan cepet ya. Nah, kalau lampu indikator di remote ini dia cuma nyala seperti ini nggak akan ada suaranya teman-teman. Ketika teman-teman mau ngidupin motor untuk mengonkan si knopnya, nah nggak ada suaranya ya teman-teman ya. Tuh. Nah, untuk cara mengembalikan suara lagi, ini teman-teman tekan lagi merah, si ini juga merah ya. Ini tekan cepet tek. Nah, kalau dia kedip-kedip nih seperti ini. Ini sekarang saya nyalain ya, saya aktifin. Nah dia kedip-kedip. Nah kalau kedip-kedip ini berarti tanda bunyinya dia nyala teman-teman. Nih. Nah seperti itu. Jadi ini ya untuk penggunaan si remote-nya ya teman-teman ya. Terus yang kedua, ini ada EDTech teman-teman. Di sini ini ada kode barcode. Ada yang barcode sama yang enggak ya, angkanya ya teman-teman ya. Ini fungsinya ini sama kayak remote teman-teman. Jadi si kode ini, kenapa ini ditutup ya teman-teman? Ketika beli kan ini ditutup, kasarannya orang dealer pun tidak boleh buka ini teman-teman, karena di sini ada kode EDTech remote-nya. Nah ini fungsinya juga sama kayak remote. Kode di sini ini bisa buat buka kunci tanpa harus pakai remote, cuman pakai kode aja. Nah saya juga udah pernah bikin di video saya sebelumnya ya. Nanti teman-teman lihat aja untuk caranya, lihat di kolom deskripsi untuk cara
buka kunci pakai EDTech itu seperti apa. Nah, ini fungsi pertama. Fungsi keduanya teman-teman, ketika remote teman-teman dua-duanya hilang, kalau ini si EDTech-nya ini juga hilang, nah teman-teman harus ganti satu paket ECU sama ECM-nya. Itu lumayan mahal teman-teman ya, bisa jutaan. Tapi kalau ketika remote dua-duanya hilang, si barcode-nya ini masih ada, teman-teman cuman cukup beli remote-nya saja teman-teman. Nah, itu ya, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, untuk yang berikutnya teman-teman, ini ada kunci emergency ya. Ini kunci emergency ini fungsinya untuk buka jok. Buka jok ketika si baterainya tekor, misalnya si akinya tekor, kan kalau buka jok harus knopnya di posisi seat ya teman-teman ya. Tapi ketika ngunci dan akinya tekor kan nggak mungkin ini ke posisi seat, kan nggak bisa karena nggak bisa aktif. Nah, untuk caranya seperti ini teman-teman. Di sebelah knop ini ada nih tutup, teman-teman tinggal tarik ini aja. Nah, oke, ini kebuka. Ini kan ada segi 6 ya teman-teman ya. Di sini dipasin. Nah, ini ada segi 6. Teman-teman pasin aja di situ. Tinggal ditarik ke bawah. Nah, tinggal ke bawah. Ini udah buka joknya. Oke, sekarang saya kunci ya teman-teman ya. Nah, ini udah kunci ya. Oke. Nah, dari sini saya masukin ininya. Kita tekan. Teman-teman dengerin. Nah, ngebuka ya joknya. Oke. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Seperti itu untuk cara penggunaan remote, terus kunci emergency sama si ini ya. Jadi kalau untuk EDTech teman-teman saya nambahin. Jadi ini sangat penting. Kalau saya boleh saranin teman-teman, ini kan di sini teman-teman nanti buka aja. Di situ ada kode angka. Nanti teman-teman juga difoto boleh atau disimpan di kontak ya ke handphone. Tulis saja nomor EDTech remote gitu. Nanti teman tulis angkanya, itu untuk backup teman-teman ya. Ketika nanti ini hilang, nah teman-teman ada angkanya yang ada di handphone ya teman-teman ya. Jadi seperti itu ya teman-teman ya, untuk cara penggunaan remote. Terus untuk cara penggunaan kunci emergency untuk motor Scoopy. Jadi mungkin itu aja teman-teman video dari saya. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan ke teman-teman yang lain supaya apa yang kita tahu dan mengerti juga bermanfaat untuk orang lain juga. Dan jangan lupa juga nyalakan tombol loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Oke, sampai jumpa lagi di video-video saya berikutnya.